من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku puasa semuanya ini? Gak percaya, mbak-mbaknya itu. Sudah M apa belum? Nah, kalau M ya haram berpuasa. Namun nanti harus bayar. Atau mungkin ada yang M juga nih laki-lakinya, mencret terus ya sakit ya boleh gak puasa. Ini kok ngejak saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallu alaihi. Kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, jawablah sallu alaihi, biar tidak menjadi orang yang paling bakhil atau pelit. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Semarang, Dr. Randa Dwi Astuti Indrianti, semoga diberikan umur panjang, amin Allahumma. Diberikan rezeki yang barokah untuk sarana ibadah, syukur-syukur bisa ziarah Mekah Medina, melaksanakan ibadah haji dan umroh meskipun dalam situasi masih pandemi merajalela. Kepada semua dewan guru, wakil kepala sekolah, bidang apapun yang tidak bisa disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat karena nggak ada contekannya, Bu. Jadi mohon maaf ya, Bu, ya, nggak disebut. Anak-anakku yang pastinya generasi penerus, generasi yang diandalkan, generasi yang nantinya akan menorehkan tinta emas menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sangat saya cintai, amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, karena ini nanti acaranya 2, maka ceramah saya ini tak khususkan ke kamu. Mak-mak, bapak-bapak, ibu guru gak ikut mendengarkan, gak apa-apa. Tapi kalau terpaksa kok terdengar, ya itu resiko. Gitu. Jadi yang pertama, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sampai hari yang ke-17 kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas. Bernafas dulu. Kalau nggak bisa nafas, nggak bisa puasa, kita harus alhamdulillah. Nikmat apa tidak? Nah, anak-anakku ini diberi kesempatan sampai tanggal 17 Ramadan, merasa doanya dikabulkan oleh Allah apa tidak? Merasa apa tidak? Gocap. Ayo gocap. Nggak bisa. Merasa apa tidak, anakku? Merasa. Apa doanya? Gocap 50.000 atau 100.000. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wa balighna. Dulu waktu Rajab doanya kan begitu, ya Allah berikanlah berkah di bulan Rajab, berikanlah berkah di bulan sampaikanlah umurku sampai ketemu Ramadan. Ini ketemu apa tidak? Ketemu, berarti doanya makbul apa tidak? Makbul, dikabulkan oleh Allah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga terlantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya anak-anakku namanya siapa? Diingat-ingat. Gara-gara nggak bisa jawab orang satu ini, yaitu Nabi Muhammad,
di kota Balikpapan setelah nyawa lepas dari raga, maka digecek malaikat. Datangi malaikat, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Jawab Lionel Messi, gecek malaikat. "Waman nabiyuka, siapa nabimu?" Jawab Cristiano Ronaldo, gecek malaikat. Ini senyum dan tidak senyum enak ya, agak kelihatan ya. Enak, mau senyum mau gak suka agak kelihatan. Ya mau masa dibuka ini jadinya, mau nanti ditangkap ya kan. Nabi Muhammad biasakan untuk sholawat. Supaya apa? Nanti ketika sudah meninggal, nyawa lepas dari raga kita, kita diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa menjawab. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Solusinya gampang. Seringkali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau adik-adikku, anak-anakku mau habis maghrib 100 kali, habis subuh 100 kali. Kenapa kok habis maghrib sama habis subuh, Ustadz? Karena kalau habis maghrib berarti mau melanglang buana menuju malam. Kenapa kok habis subuh? Karena mau mengarungi samudra. Waktu sih jelas. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka jawablah dengan tegas, Nabi Muhammad. Tidak akan bisa jawab kalau gak terbiasa solawat. Ayo, solawat yang bisa 50.000. Loh kok gak bisa lagi? 50.000 solawat yang bisa sebisanya. Sebisanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi ketika diminta oleh Pak Guru, Ibu Guru dalam pelajaran, atau diminta orang yang kira-kira itu mau membimbing motivasi, yang penting mau dulu. Asal baik yang diperintahkan. Masalah benar atau salah urusan nomor 27. Ini sebenarnya salah, tapi karena sudah berani tetap saya kasih. Yang tadi namanya bukan sholawat, itu namanya kalimah thayyibah. Tapi meskipun begitu tetap dapat 50.000 karena keberaniannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan sholawat. Sholawat itu kayak begini anakku. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Satu. Itu salah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Itu salawat. Maulaya sholli wa sallim. Itu salawat. Harus dibedakan ya. Kalau ini, dari mana datanya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datanya kecewa setelah ketemu wajahnya beda? Itu sholawat apa tidak? Enggak, itu jelas beda. Lanang olo-olo menang wedok TAW dodok. Rokok moro-moro takok wedan ngawe sanak kadang janggo terus hajar malutong. Sholawat apa tidak? Enggak dapat hadiah. Aku enggak janji ya. Sholawat itu yang ada kata-kata sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa abdani wa shifaiha. Kurang wa nuril absari
wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Jelas ya, nanti tanya Pak Fuad lagi, sholawat itu yang kayak apa ya? Ya, sholawat itu penting. Wa ma imamuka, apa panutanmu? Nggak akan bisa jawab Al-Quran kalau dalam hidupnya nggak pernah baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran pasti akan bisa menjawab, pasti itu. Nggak percaya? Mati dulu. Nah. Tapi sekarang aneh, kadang-kadang Muslim maupun Muslimah di akhir zaman semacam ini, kalau nggak baca koran waktu pagi, pusing 7 keliling. Kalau nggak baca Al-Quran biasa-biasa saja tuh. Kalau bisa anakku Ramadan hatam walaupun 1 kali. Kalau nggak bisa separuh. Kalau nggak bisa lagi, yang penting baca di Ramadan itu 1 halaman dibaca. Nggak bisa Pak Ustadz. Sudah yang dihafalin, kalkul nggak apa-apa. Kul huwallahu ahad. Kata Pak Fuad tadi, man qara'a suratal ikhlas faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, itu pahalanya sama sepertiga Al-Quran. Berarti berapa? 10.000. 10.000. Sepertiga Al-Quran berapa kalau nggak bisa Pak Fuad ini dosa bukan Pak Fuad. 10 juz. Bukan juz apel, juz alpukat, juz. Karena ada 30 juz. Kalau sepertiga 10, kalau 3 kali habis deh. Nah, maka bener hatam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ini sampai diperingati nuzulul Quran? Nuzul artinya turun. Tahu turun ya? Dari atas ke bawah. Namanya tuh turun. Digandeng dengan Al-Quran, beri turunnya Al-Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Jelas kira-kira? Ayo, kalau masih konsentrasi waktunya ya, lanjut ya. Awas, ini kadang-kadang belum paham nih. Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfud. Bukan mahfud ya, Lauhil Mahfud. Al-Quran dari Allah turun ke Lauhil Mahfud. Udah diucapkan aja pokoknya Lauhil Mahfud. Ini kapan, bahasanya apa, bentuknya apa? Wallahu a'lam. Jawabannya apa? Hanya Allah yang tahu. Apakah bahasa Arab, apakah bahasa Indonesia, kapannya tidak usah dibahas. Jelas? Kemudian dari Lauhul Mahfud turun ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya atau Mawaqi'un Nujum. Pilih 3. Kalau bisa nyebutkan 3 tak kasih 50.000. Apa tadi? Dari Lauhul Mahfud. Oh lupa, baru saja, tak ulangi lagi ya. Nah, ya maklum, Kanjeng Nabi aja Iqra Muhammad ma'ana biqori'in, Iqra Muhammad ma'ana biqori'in, Iqra Muhammad 3 kali baru bisa. Tak ulangi lagi ya, berarti sudah atut kali ya, masih 2 ya. Dari Lauhil Mahfud turun ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah atau Mawaqi'un Nujum. Ayo. Nervous, demam panggung. Padahal saya nggak ngeliatin loh. Kelas berapa? Ayo, kelas berapa? Ya, kalau punya mental yang berani. Ulangi lagi, maka subhanallah. Tapi terakhir ya, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya atau Mawaqi'in Nujum. Ke Baitul Izzah. Ya. Lauhil Mahfud. Mundur lagi. Baitul Izzah. Ya udah pas gitu ya Pak Ustadz. Ya. Memang duitku sudah habis. Anakku
hapus semuanya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baik rumah Izzah keagungan, sama dunia, sama langit, dunia yang mendekati dunia. Paham ya? Mawaqi'un nujum tempat untuk mengamati perbintangan. Atau biasanya ada Libra, ada Aries, ada Pisces, ada Marimendes, ada Kenes, ada apa ya? Masih ya? Libra ini kayaknya nih pemalu ini. Masih ya? Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, Al-Quran turun satu bendel. Biar gak salah paham atau paham yang salah. Al-Quran turun satu utuh. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Saya tadi bawa buku kok gak ada. Itu satu bendel anakku. Paham ya? Itulah yang kita peringati tanggal 17 Ramadan. Jelas sampai di sini? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul, malam keagung, malam kemulia, malam penentu. Tanggalnya disebutkan apa tidak? Tidak. Yang penting Lailatul Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Nah, kalau ditanya begitu aja. Pokoknya turunnya pertama kali secara utuh. Dari mana tadi? Lauhil Mahfuz ke Sama'id utuh. Itulah yang kita peringati, paham ya? Tanggalnya berapa? Beda-beda pendapat ulama. Cuma orang Indonesia itu suka momen 17 Agustus. Maka 17 Ramadan, 17 rakaat sholat. Pitulas bahasa Jawa. 17 bahasa Jawanya apa? Pitulas. Kepanjangannya apa pitulas? 50.000. Pitulas apa kepanjangannya? Pitulunge sing maha welas. Tanggal 17. Kenapa Pak Ustadz dipilih 17? Alasannya tadi. Tapi yang benar ada yang mengatakan turun tanggal 1 Ramadan. Yang dari mana tadi, Mbak? Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara langsung gemblengan gitu ya, satu bendel. Ada yang mengatakan tanggal 24, ada yang mengatakan tanggal 27. Indonesia dan umumnya rata-rata di dunia ini pilih tanggal 17 Ramadan bareng dengan 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45 itulah hari. Nah, hafal kan? Sampai di sini paham? Nah, itu yang kita peringati. Lalu dari Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad tidak gemblengan, tidak langsung dikredit kayak nyicil jilbab, kayak nyicil sakinah, kayak nyicil elzata, kayak nyicil robani, kayak nyicil HP. Sesuai kebutuhan Kanjeng. Kalau yang ini turunnya satu malam saja apa beberapa tahun? Anakku, kalau yang turun dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad satu malam atau butuh puluhan tahun? Butuh puluhan tahun apa satu malam? Mbaknya cinta satu malam. Oh enaknya malah begitu, Mbak. Ayo, tak lakukan loh. Sekian lama aku menunggu jawaban darimu. Jawablah supaya gak hangus uangku. Nah, dari mana tadi? Dari Baitul Izzah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad butuh hanya satu malam ada puluhan tahun. Butuh 23 tahun. Itu yang kita peringati apa tidak? Yang kita peringati apa tidak?
Tidak. Yang kita peringati yang turun langsung satu bendel itu, yang terperinci, yang kredit sesuai kebutuhan Kanjeng Nabi. Ada yang tanya tentang hukumnya haid bagaimana, baru turun yas'alunaka anil mahil qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Sesuai kebutuhan Kanjeng. Berapa tahun Mas? 23 tahun, kurang 3 ngalah iya. Waktunya habis nanti ini buku palang. 23 tahun Rasulullah diangkat jadi Nabi 40 tahun. Kemudian menerima wahyu di kota Makkah selama 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 23 tambah 40 berarti umurnya Rasulullah 63. Wafatnya Rasulullah. Lahir di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah. Pelajarannya apa Ustadz? Pelajarannya, kalau memang lahirmu di Semarang, seandainya kamu mati di Jakarta, kamu mati di Kalimantan, tidak masalah. Karena apa? Kun fayakun. Allah nanti di surga, kalau memang ini ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau senyum ahli surga nih. Ini senyum pada ini kelihatannya nih. 3 kali kamu kena nih. Ya. Oleh karenanya anakku, saya tidak akan lama-lama soal masalah Al-Quran ini, ya. Karena kayaknya sudah ini biasanya kan, bentar lagi buka deh, ngana. Ya, status di Instagram, di WA gitu, sebentar lagi buka. Gitu, barang bos gitu. Tarangi dulu ya. Udah terawih. Aduh. Setelah itu malam-malam jam 11, holon. Kesepian, butuh, begitu biasanya. Duh, ketawa pasti ya, pengalaman ya. Begadang jangan begadang, kalau tiada maka untuk memproduktifkan dari TK sampai S3 anak-anakku harus praktekkan. Apa yang pertama? TK. Kepanjangannya apa? TK. Bagus, taman kanak-kanak, tapi itu tidak saya maksud. Taman kanak-kanak TK biasanya. Tapi untuk pengajian kali ini TK adalah tilawah konsisten. Cakep apa enggak? Cakep. Tilawah di sisa-sisa Ramadan kita, mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Kalau kita tahu, bajuri, ini Ramadan terakhirmu, saya tidak akan kurang ajar. Saya pasti akan pegang tasbih terus. Saya akan ngaji terus, tidak akan saya lupakan waktu itu, tidak akan saya sia-siakan waktu itu. Pasti akan saya pakai produktivitas zikir, ingat kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu. Tilawah konsis. Ayolah maca Al-Qur'an. Orang Islam kok nggak bisa baca Quran? Setiap huruf Al-Quran itu ada magnetnya, ada mukjizatnya. Nanti di kota Balikpapan, apa yang sampean baca, huruf Al-Quran itu menjelma seseorang yang akan menemanimu nanti di kota Balik. Tiba-tiba gini kan, tik 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 begitu. Nah, gitu kan? Nah, kamu siapa? Bacaan Al-Quranmu. Kalau nggak pernah baca ya nggak akan dapat teman. TK tilawah supaya produktif duha, maka kita Ramadan kita tilawah Yang selanjutnya apa? Sekolah apa? TK sama terus SD. SD apa bacaannya Mas? Sekolah bagus. SD adalah sholat duha. Ayo belajar dari Ramadan, inilah momentum, karena setan sudah dibelenggu. Tinggal nafsu saja musuh kalian ini. Karena kalau nafsu dihilangkan, nanti gak makan, nanti gak tidur. Tapi setan dibelenggu. Itulah kenapa setan dibelenggu, tapi masih banyak maksiat. Karena maksiat munculnya dari dua, dari setan dan dari nafsu dibelenggu apa tidak? Enggak. Kalau dibelenggu nanti gak makan. Nah begitu. Lihat ya, sholat sedikitnya 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ini bisa diambil tarbiyah pendidikan pelajaran. Ramadan bisa untuk rutin anakku.
Sholat duha, sholat ekonomi. Ada pintu di surga namanya babud duha. La yadkhulu illa man rotaba wa akkada bi sholatid duha. Tidak akan boleh masuk, ada namanya pintu duha di surga itu. Tidak boleh masuk kecuali orang yang senantiasa konsisten tetap ajik sholat duha. TK tadi apa mas? Tilawah konsisten, baca Al-Quran yang konsisten ya. Sholat SD apa mas? Sholat duha gitu ya. Coba tak kasih pulpen, tulis, kertasnya aja sendiri. Nah, terus ya, tulis. Masa masih ada satu. Paham ya? Nanti tanggung jawab lo ya. Nanti di akhir pulang tanya tulisanmu pokoknya ya. Setelah SD apa mas? SMP, sekolah maling pitik. SMP sholat malam pertahankan. Minimal kalau Ramadan jangan sampai gak terawih anakku. Jangan sampai gak terawih. Mau yang 11, mau yang 23, sing penting terawih. Yang keterlaluan, yang gak terawih. Keterlaluan lagi, yang super kilat ekspor. Keterlaluan lagi gitu. Mau 11, mau 23 sama saja. Maka ayo anakku, kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih, menghidupkan malam Ramadan dan sholat tarawih, tadarus, beri takjil kepada orang yang berbuka puasa, maka dosa-dosanya diampun. Punya dosa apa tidak? Bagus. Hati saya diamat jari, saya nggak punya Pak Ustaz. Oh, nggak percaya. Saya Bu tadi dari penerbit Kolombia, Ahmad Yani situ. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Betul tak? Karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Seputih-putihnya orang pasti punya bangka, betul? Betul? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada daging. Betul? Orang baik pasti ada jeleknya, orang jelek pasti ada baiknya. Ayo SMP sholat malam 5 menit lagi. 5 menit lagi. Lanjut apa ada nih? Lanjut apa tidak nih? Mas saya anjir tuh kelas 11. Baik, lanjut tak? Ya. Lalu setelah SMP lah, minimal sampai SMA lah. Kalau S1, S2, S3 jangan dulu, tidak apa-apa. SMA apa SMA? Apa SMA? Selalu memahami Al-Qur'an. Jangan hanya mencombeto, hafal Al-Qur'an gak paham artinya. Termasuk ciri akhir zaman, banyak anak kecil hafal Al-Qur'an tapi gak paham artinya. Maka sedikit-sedikit mungkin di sini kajianlah tafsir supaya paham. Oh, tafsirnya inna anzalna kayak apa, penjelasannya, interpretasinya seperti apa. Jelas ya anakku ya. Untuk yang selanjutnya tidak saya jelaskan. S1 adalah silaturahim dijaga, S2 adalah senyum dan sapa, S3 sedekah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Kalau bisa TK sampai S3 50.000. Panjangnya TK sampai S3. 50. TK tilawah konsisten. Bagus. SD sholat duha. Bagus. Pakai strom loh. Anda nih Sholat malam pertahankan. ya, betul. SMA Namanya siapa? Kasih waktu lagi dah. Aduh, gagal ya. Sportif ya. Nah, sportif belum. Banyak. Ya. Jangan dipegang. TK dulu. Bagus. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, lalu S3 ya. Malah bertapa kayak Dewi Kunti, aduh. Gak apa-apa ya, sudah usaha ya.
Kamu kayaknya mau bisa ya? Oh nggak bisa. Ya ulangi. Kita tetap mas, telapak tangan. TK tilawah konsisten, SD sholat duha, SMP sholat malam pertahankan, SMA selalu memahami Al-Quran, S1 silatur. Kalau nanti pasca sarjana S2 senyum dan sapa. Senyum adalah sedekah, awet muda pasti. Orang yang suka senyum pasti awet muda. Tapi kalau senyum sendiri itu tandanya orang gila. Kemudian S3 adalah sedekah sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan barokah. Amal yang sunnah eng masuk Ramadan ditulis wajib. Saya ulangi, ibadah sunnah kalau masuk bulan Ramadan ditulis wajib. Hebat apa tidak? Nah kalau nggak percaya, kalau misalnya kok nggak tahu kehebatannya, tak kasih tahu. Anak-anakku bisa ditulisnya wajib daripada ibadah sunnah itu kalau panjenengan semuanya sudah melaksanakan 70 kali. Nesbat sholat sunnah pengen berubah jadi wajib di selain Ramadan harus dilaksanakan 70 kali rokaat berarti. Pernah 70 rokaat? Prono ustaz dengkulku. Nah, masuk Ramadan otomatis langsung berubah jadi wajib. Hebat apa tidak? Ramadan bonus pahala, Ramadan bonus ampunan, Ramadan bonus pembebasan. Di daftar ini tahun ini Mas Fuad bebas itqun minan nar. Karena 10 hari yang pertama itu rahmah, 10 hari yang kedua 11 sampai 20 itu maghfirah ampunan. Nanti yang kita harap 21 sampai terakhir bisa 29 bisa 30. Karena kalau Masehi ada 28 ada 31. Kalau di Hijriah tidak ada. Paham ya? Lalu yang wajib ditulis menjadi wajib 70. Mangan kupat dicampur santen yen Ahmad Badrul nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Fa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhzi zana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya mujiba kulli sa'il wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'mana kulli muhib. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani tafsir hajatuna wa hajatu keluarga besar SMP Negeri 11 Semarang Kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jazadina wa barakatan fi rizkina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla mautina wa rahatan wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa afwan wa yusran inda hisabina. Allahumma syrah sudurana wa yasir umurana wa hasil maqasidana wa qadi hawaijana wa adim ujurana wa wasi arzaqana wa kathir amwalana wa hasin akhlaqana wa nawir qulubana kama nawratal ardu bi nuri samsika abadan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wal wabai wat tauni wa corona wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wal wabai wat tauni wa corona wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wal wabai wat tauni wa corona wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.